Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Enigmatic to Expert. Yeay. Ya, mungkin kalian sudah bingung, ini emoji dari mana? Ya, padahal ini Minecraft Java Edition ya, kalau kalian nggak tahu. 1.12.2. Dan kenapa aku bisa emoticon kayak gini? Nah, ini dia. Sebenarnya aku udah tahu ini dari dari beberapa episode lalu, cuman aku lupa terus untuk nge-nyetingnya. Jadi kalau misalkan kalian cek di control dan di mode quad namanya. Nah, di sini kalian bisa ngeliat ada banyak yang ini ya, quad emote. Nah, di sini ada banyak banget opsi yang semuanya itu defaultnya di set ke none ya, atau nggak ada key sama sekali untuk nge-settingnya. Tapi ya kalian kalau misalkan mau mengeluarkan emote misalnya misalnya atau dance ya, atau yang tadi aku pakai W sama clap itu, kalian tinggal mencet aja tombolnya dan ya dia bakalan memperagakan itu emotnya. Dan kalian mungkin juga penasaran kenapa aku ada di sini bukan di baseku. Karena untuk episode ini kita akan masuk ke mod teknologi kan ya. Nah, di situ aku bakalan perlu satu pohon atau satu hal yang akan kita bawa ke base kita, yaitu yang ada di depan kita nih. Yaitu ini dia, ada pohon yang agak beda dengan pohon yang biasa, yaitu rubber tree ya. Ini dia rubber tree atau pohon karet gitu. Dan di sini juga ada aku bawa namanya T-Tab. Ini crafting gampang banget sih, cukup pakai 6 plank. Dan ini juga ada industrial craft queue ya, karena memang kita akan ke sini. Ya nanti akan kita cek. Kayaknya episode sebelumnya juga udah pernah aku bocorkan juga. Nah di sini ada juga macam apa ini? Ya blok apa ya? Macam titik warna orange itu. Nah ini adalah rubbernya ya. Coba kita klik kanan aja. Coba. Oh, dia bakal keluar dan kita bakal dapetin yang namanya ticking resin ya. Oke, kadang dapat 1, kadang dapat 3, lumayan dapat 7. Ini durability-nya cuma 16 ya. Jadi agak busuk. Aku lupa apa ada yang bisa lebih tinggi itu durability-nya, tapi intinya ini dipakai buat narik ini ya, narik ticking resin dari kayu yang tadi itu, dari ya apanya? Kayunya. Mungkin coba aku hancurin dulu. Ini juga ada saplingnya ya, jadi harusnya mudah-mudahan ngedrop sih. Oke, nice. Ngedrop 2 lumayan. Dan adakah lagi? Tidak ada ya, ya sudah kita hancurin aja. Oke. Tapi dari kayunya pun, oh tadi kayaknya ada ya. Tapi dari kayunya pun juga ada tiki resinnya, oke. Dan ini bisa dibawa pulang dan kita bakal tanam di rumah ya, karena kita bakal butuh tiki resin. Karena ini akan dipakai untuk bikin rubber ya, atau karet ya. Dan menu kita hari ini kita ada 2 makanan yang kalian lihat di inventoryku. Ada sausage bread in bread. Ini adalah makanan dari ini ya, loot chestnya ya. Dan juga strawberry cupcake yang aku bikin sendiri. Dia cuma ngasih dairy sama fruit ya, atau buah-buahan. Tapi ya lumayan sih, dia ngasih hungernya sama saturationnya lumayan tinggi. Dan dia ngasihnya 3,6%. Ya literally cuma susu sama ya buah-buahan sih ya, strawberry cupcake gitu. Oke. Dan kita tinggal makan aja. Nah, kenyang. Dan juga aku bikin yang namanya sleeping bag. Ini adalah ya semacam bed atau kasur, tapi kalian bisa bawa kemana-mana dan kayaknya dia nggak ngeset spawn point ya. Makanya meskipun kalian tidur dimanapun, dia gak akan kalau kalian mati kalian nggak akan malah spawn di spawn point pertama kali kalian nge-spawn di world, tapi kalian akan nge-spawn di bed ini seharusnya ya. Oke, dan juga ini seperti biasa aku tanamin lagi. Dan kalian juga harusnya udah melihat beberapa perubahan ya di baseku. Dimana aku udah lumayan progress untuk ya bikin base-nya atau markasnya. Jadi ya lantainya itu kira-kira seperti ini, yang kalau misalkan ku masih belum jelas ya, kalau aku jelasin ya secara huruf gitu. Sini aku udah bikin aku paksa bikin aja 1, 2, 3. Aku pikirnya mau bikin 3 section, tapi ya sudah aku satuin aja semuanya. Jadi seperti ini. Ada 3/4 sama 1/4-nya ini mungkin nanti untuk beberapa hal yang ya kecil-kecil lah ya.
Ya ini pasti untuk mungkin untuk mesin-mesinnya agak besar gitu. Begitu juga yang di belah sana ya. Dan aku juga minta maaf kalau misalkan kalian ada yang komen di episode-nya sebelumnya karena episode ini di record sebelum aku sebelum aku rilis episode sebelumnya juga. Jadi ya mungkin aku belum baca komentar kalian sih ya. Jadi ya mau maklumi kalau misalkan agak telat aku ikutin komentar kalian juga. Dan oke, kalau misalkan kalian nyadar di mana episode keempatnya, nah itu sayangnya ada masalah ketika aku ngecek videonya, mana suaraku sayangnya nggak kerekam kayaknya di sana, sementara cuma ada suara gamenya aja. Maka dari itu ya mau gak mau aku harus ya meringkas ya terpaksa episode tuh nggak bisa aku upload dan ya mau gak mau aku harus jelasin lagi ya kalau gitu. Jadi kalau kayaknya ada juga nih sebenarnya udah masuk ke episode yang kelima aku recordnya. Jadi ya mungkin kalian ya akan ada banyak perubahan. Tapi yang bakal aku jelasin aja. Untungnya episode keempat tuh kita nggak terlalu banyak ngelakuin apa-apa ya. Lebih tepatnya kita cuman quality of life aja atau meningkatkan kualitas hidup. Lebih tepatnya dengan makanan yang sayangnya udah nanti akan aku kasih tahu lah ya makanan apa yang sudah aku bikin. Jadi intinya di depan kalian sini sudah ada sebuah set dapur ya. Jadi aku pengen ya sambari aku bikin quest ini yaitu cooking for blockhead, mana kita diminta untuk ya ngebikin beberapa peralatan dapur ya seperti cooking table ini untuk crafting, kemudian oven ini ya untuk smelting sih seharusnya, kemudian fridge untuk nyimpen-nyimpennya ini dia atau kulkas ya gampangnya, kemudian ada kitchen counter dia bisa nyimpan beberapa barang juga, dan ada turret untuk menaruh toolnya atau alat atau masaknya. Karena kalau misalkan kita lihat di PMH Craft yaitu ini mod inti dari ya makanan ini, dia itu ada beberapa makanan yang butuh, bukan beberapa sih, bahkan banyak makanan yang butuh alat-alat peralatan dapur gitu. Ada pot, ada saucepan, ada ini cutting board, ya ada bakeware. Tadi apa yang mana tadi? Ini dia bakeware. Nah itu kalian perlu crafting dan kalian perlu taruh-taruh di sini untuk bisa nge-crafting ini ya. Kalian bisa nge-craftingnya di yang namanya cooking table dan cukup ditaruh berjejer saja di sini berpasang-pasangan gitu bersama-sama. Mereka itu sudah tersambung jadi sebuah multi block kitchen ya atau dapur gitu. Dan kalian bisa benar-benar ya masak apapun di sini selama resepnya ada ya. Semua komponennya ada gitu. Ini juga ada beberapa tool yang bisa ditaruh di sini selain yang ada di sini. Dan juga untuk ya tentu saja untuk kita ya buat makanan tentu saja kita butuh farm ya. Artinya farmnya nggak sebesar ini, cuman ya pasti aku sudah nge-farm. Ya, kalian artinya udah dengar ada suara-suara ya ayam dan juga sapi di sini yang akan kita bisa pakai buat ngambil sesuatu ya di sana untuk kita makan. Dan juga makanan yang sudah aku bikin tadi, coba aku cek makanannya ada atau enggak ya. Yang pertama itu kalau nggak salah festival bread, ini dia. Lebih tepatnya yang fruit cream festival bread ya. Ini roti festival yang menggunakan ya ini roti festival, kemudian heavy cream ini ya cukup dari susu sih gampang. Tapi nitip juga kalau misalkan mau pakai susu lebih baik pakai susu yang ini aja ya, mana? Yang fresh milk karena dia itu cuma dari satu bucket of milk ya. Jadi satu bucket of milk bisa diduplikat menjadi 8 fresh milk ya. Yang tentu saja masing-masingnya juga bisa dipakai buat bikin makanan-makanan yang lain. Dan juga apalagi ini juga buah-buahan, kemudian vegetable bread-nya cukup pakai dough, sugar, ya kita tahu dari mana sugarnya, cooking oil, ini bisa dari biji-bijian atau dari walnut ya. Kemudian apalagi dough-nya itu dia itu dari padi ya, dari flour dan ada air juga, salt. Dan flour ini cukup ditumbuk aja wheat-nya.
Atau mau lebih lebih efektifnya sebenarnya pakai grinder, cuman karena resepinya butuh lumayan banyak iron ya, besi. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman ya karena males juga mungkin ya. Jadi aku bakalan pakai cara manual aja. Lagi pula wheat gampang kok, atau si ininya juga gampang. Padinya ya, padinya gampang. Sama ada salt. Salt itu cuman dari ini kok, dari air yang dikasih pot. Kalau nggak salah, coba. Ini dia, air fresh water dan dikasih pot. Dan menariknya juga, fresh water ini juga bisa dipakai dari fresh water juga. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetin fresh water sebanyak ini, yang kupunya ini, kalian cukup yang duplikat aja di sini, crafting table. Kalian taruh aja di sini, dan kalian duplikat lagi seperti ini. Dan gitu aja seterusnya, literally ya air unlimited gitu ya. Jadi aku nggak perlu bikin sink lagi. Sink atau itu dari mod cooking per block head sink ya. Yang biasanya sering kali dipakai untuk ya di sini sih seharusnya. Dia harusnya adanya di ya mod kitchen ini atau peralatan dapur, tapi karena dia itu punya unlimited water makanya dia sering banget dipakai untuk ya ditaruh di mesin-mesin atau beberapa hal gitu yang butuh air banyak. Tapi karena ya kalian lihat sendiri resepnya sudah diubah menjadi trim juga ya. Jadi ya mau gak mau kita nggak bikin. Tapi untungnya karena kita bisa duplikat jadi nggak terlalu masalah. Sama satu lagi makanan yang ku bikin, coba bentar ya. Festival, satu lagi itu potato kalau nggak salah. Salah ini, potato. Hmm. Coba aku cek, aku ingat gak ya? Ini dia potato salad kalau nggak salah yang ini. Ya, jadi potato salad ini dia. Dia cukup pakai baked potato sama mayo. Mayo itu cuma dari telur doang, jadi nggak susah lah ya, gampang resepnya. Dan kalau kalian nyadar juga, ini aku bikinnya ini dia ngasih sampai dairy, fruit gain, 3 nutrisi sekaligus dengan persentase 2,8. Sementara yang potato salad ini protein dan vegetable gabung jadi 1,4 ya. Jadi aku dapati bikin potato saladnya 2 sama fruit cream 1. Dan ya karena sudah setara gitu ya, jadi aku bisa ngepulin semuanya, nggak ada yang timpang satu sama lain. Jadi itu strategiku ketika bikin makanan di sini. Dan kenapa pakai makanan-makanan kayak gini bang? Kenapa nggak nggak pakai makanan biasa aja gitu, atau bikin satu makanan yang benar-benar ultimate gitu ya? Masalahnya kalau misalkan mau bikin kayak gitu, ada satu hal yaitu kita bisa uh, kan ada tulisan di sini di bawah mod yaitu not yet have eaten di sini. Sementara kalau yang sudah eaten atau yang sudah dimakan itu bakal nambah health. Nah jadi dengan mod itu kalau nggak salah, coba nama modnya itu Flash of Carrot kalau nggak salah. Price of Life, Price of Life Carrot Edition. Mana semakin banyak kalian makan makanannya berbeda-beda, semakin banyak juga health atau nyawa yang bisa kita tambahkan ya. Dan tentu saja dengan segitu banyaknya makanannya ada di PHP Craft, jadi harusnya ini gampang-gampang aja. Dan tentu saja banyak makanan tuh punya bervariasi banget nutrisinya ya. Di sini dikasih lihat semua nih, banyak banget. Ada yang ngasih 4, ada yang ngasih 3, dan semuanya tercatat jelas di sini. Tapi tentu saja karena supaya nggak timpang, ya aku bakalan atau imbalance ya, nggak seimbang, supaya seimbang semua nutrisinya, aku bakalan bikin satu set makanan full nutrisi ya. Jadi dan itu akan kulakukan setiap episode, dimana mungkin kalian akan lihat setiap episodenya bakal ada makanan-makanan yang berbeda-beda ya. Kalian mungkin bakal ngeliat di episode ini aku makan apa gitu ya. Dan juga sepertinya itu saja sih yang aku lakukan. Sebenarnya di episode 4 pun juga aku sempat ngebikin base, tapi nggak selengkap ini. Cuman di satu bagian sini aja ya. Tapi ya tapi ini sudah di episode 5, jadi aku bikin lumayan lengkap seperti ini. Tentu saja belum jadi base-nya, tapi ya kita lihat progresnya ya di episode-episode yang ke depan. Dan juga di akhir ini pembahasan episode 4 ya.
Aku sempat ngerekam, bukan, ada beberapa rekaman yang rupanya masih utuh, ya masih ada suaraku di sana. Yaitu di akhir episode aku sempat ngegacha ya, sempat ngebuka beberapa loot chest dan juga beberapa quest. Kalian akan ngeliat nanti ya beberapa quest yang udah aku terima di sini. Dan ya, enjoy the video. Oke, sudah aku semak semuanya ya. Ada 32 iron di sini. Karena kita butuh 32 8 kali ini ya, 8 kali 4 berarti 32 untuk satu kali crafting basic machine casing. Jadi ya kita bakal butuh, wow, lama juga ya castingnya. Mungkin sekalian aku mau coba nge-cache yang aluminium juga. Dan sini aku sempat salah. Sini aku sempat ngebikinnya namanya Sirton buat buat ningkatin ini kalau misalkan ya kita bakal butuh nge-smelting lagi ya. Jadi ya oke, cukup aku bisa pakai ini namanya Stone Nut Plate ya yang tadi ini. Tapi yang versi ini ya, tapi yang versi yang last place ini, karena satu mana tadi? Sudah ke smart card belum ya? Karena satu ini bisa langsung ngasih dua blok ya. Sementara kalau misalkan satu ton dia cuma ngasih sampai satu ingot sekitar ya setengah dari blok gitu. Makanya ya ini bisa bilang lebih compact gitu ya, lebih compact cobblestone-nya gitu. Oke, sekarang lanjut lagi yang ini ketiga, dan aku perlu yang mana ini dia. Aku simpan dulu yang gear. Ayo, ini bakal lama sih karena ini castingnya aja udah lama. Oke, mungkin di off aku bakalan ngeburu blaze ya. Tapi sembari ngeburu blaze, aku kan dapat berapa blaze rodnya. Mungkin aku bisa aja keliling-keliling sini untuk dapatin cinder bloom. Yang tadi ku bilang cinder bloom. Mungkin malah tahu dapat gitu kan di desert gitu. Seingatku ya di desert sih kalau aku nggak salah ingat ya. Dan kalau misalkan mau keliling mungkin kita bisa pakai yang namanya engineering misalnya. Ada berapa metode sih yang kita tahu itu pakai engineering supaya kita bisa terbang. Tapi ya kalian lihat aja lah resepinya super mahal. Tapi kalian bisa pakai yang namanya ini sih flying squid kalau versi yang lebih murahnya. Kalau misalkan kalian pernah ngelihat aku pakai di modpackku yang pertama kali yaitu Sky Factory 3 ya. Mana dia tuh bisa terbang tapi terbatas ya, alias dia akan ya habis bensin gitu ya. Habis tenaga istilahnya. Tapi dan juga kita butuh ini ya, Aerotutis grid power. Di sini ada nggak ya? Ya sekitar sini, yang ini 1, 2, yang ini sih ya lebih tepatnya grid generation. Yang ini dulu baru yang ini sih ya. Ya, kita mau gak mau harus masuk ke Utilities kalau mau benar-benar pakai engineering gitu. Sebenarnya target kita itu mau secepatnya masuk ke ini ya, secepatnya masuk ke ini apply energetic. Jadi mau gak mau kita harus pakai industrial craft ya. Jadi kita coba bikin, kita sudah dapetin semuanya. Dan ya kita dapat basic machine casing yang nanti di episode bakal langsung kita pakai ya. Ya, selesai questnya. Dan mana ya, IQ harusnya di langsung kelihatan. Welcome to IQ. This offer a lot such as or doubling ya, dia bisa ngeduplikat ore juga, power generation, item duplication bahkan. Tapi itu tier yang lebih tinggi sih ya. You need to craft advance in order to progress to industrial foregoing. Oke. Kalau masuk ke mod industrial foregoing kita mau gak mau harus bikin yang advance ya. If you cannot bother with making my IQ generator, you can convert RF to AU. Karena Industrial Craft Q ini atau IQ ini dia punya power yang spesifik gitu ya. Nggak ada dia ya sebenarnya kita bisa convert dia. Tapi itu kayaknya butuh block spesifik ya kalau kita mau mengubahnya. Oke, kemudian ini bakalan ku casting di sini. Ya di off-cam aja daripada aku kasih lihat, tapi kita bisa pakai ini kok Certonnya ini untuk ningkatin. Coba aku kasih lihat deh ya. Ini aku bikin satu lagi buat satu tingkat lagi gitu ya, jadi bisa lebih banyak nampungnya. Coba di sini, dan ya lihat sebelumnya 9 sekarang jadi 18 ya, jadi bisa nampung lebih banyak.
Dan seharusnya sih lebih hemat lava ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang lava, pakai dulu itu. Waktu saat. Oke, nice. Kita sudah dapetin nyawa tambahan. Ngomong-ngomong tentang, ini aku centang dulu. Ngomong-ngomong tentang lava, di sini aku pengen coba ngelihat lagi beberapa yang sudah kita selesaikan sini ya. Mungkin aku bakal butuh yang lebih mahal sih ya, steel, karena cactus sama netherrack tuh gampang banget sih ini. Jadi aku klaim aja. Ya kita mungkin coba buka beberapa loot chest ya. Oke, ini ada loot chest lagi. Coal, growth sama glass ya. Growth gampang sih, seharusnya glass juga gampang. Coal yang meskipun jumlahnya lebih dikit, tapi ya dia bisa agak terbatas sih di bawah tanah. Meskipun sekali dapat memang banyak sih ya. Growth belum kita butuhkan lagi. Glass sebenarnya gampang sih. Di desert itu stand di mana-mana. Jadi ya ngapain juga gitu. Oke, kita ambil aja dah. Bow, copper, sama torch. Ini mungkin nanti aja kali ya. Ini juga ada apa, jadi mungkin aku bakal klaim aja. Harusnya aku klaim ini ya sebelum aku ngebikin ya ngambil lava atau bikin tadi aku cepat bikin clay lava bucket. Harusnya pakai yang ini aja. Daripada ngebuang-buang berapa clay meskipun dikit sih. Oke, ini juga ada loot chest ya. Oke. Dan ini appearance aja, nggak usah aku ambil. Ini nanti aja, mungkin aku bakal ambil loot chest ya daripada ini dua. Pohonku menarik tapi ya aku nggak akan nggak akan ambil sih. Paling dipakai buat spawner tapi ya nggak siapa sih yang butuh kaos sebanyak itu sih. Oke, ini nanti aja choice reward dan ini juga nanti ya. Oke, sekarang aku sempat ada satu lagi loot chest yang nggak sengaja aku ambil kayaknya ya. Ini tinggal di smelt aja kalau nggak mau dipakai blade-nya. Ini karena ini kayaknya apa ya? Coba aku cek. Kayaknya pisau versi kecil kayaknya ya. Nggak dikasih lihat kah? Knife ya. Iya, ini harusnya yang versi kecilnya atau ya sword versi kecil, jadi nggak berguna juga. Jadi ya mungkin bakal di smelt aja buat jadi steel meskipun cuma jadi satu sih. Oke, kita bakalan gacha dulu di ya akhir episode ini. Kita bakalan klik 1, 2, 3 seperti biasa ya. Kita dapat chili dog ya. Hot dog mungkin ya. Cara bikinnya, kita butuh hot dog bahkan ya. Kita butuh pork chop atau daging babi. Nggak ada ya daging babi ya, nggak ada yang lain. Yang lain-lain sih bisa pakai barbecue jackfruit nih. Kita butuh jackfruit ya atau jackfruit ya buah-buahan gitu ya, dan juga chili sambal ya. Yang kita butuh bean dan ya sebagainya gitu. Dan kita butuh meat juga ya. Oke, jadi lumayan. Cara craftingnya lumayan ribet ya. Jadi ya cukup lah. Oke, coba yang selanjutnya ada wow, langsung ngasih legend 8 meal. Legendary. Ini bagus loh karena aku nggak perlu bikin meal yang lain-lain. Mungkin aku bisa langsung ngelawan Ender Dragon dan langsung dapetin GP hampir infinite ya, karena 500 GP itu gede loh. Oke, aku simpan aja di sini. Hoki banget dapat legendary. Oke, selanjutnya adalah sausage in bread ya. Mirip hotdog tapi ini bahkan hotdog cara bikinnya juga dari itu ya. Atau bukan ya? Beda lagi kayaknya nih. Dia butuh maple sausage ya. Sausage maple entah kenapa. Kecap, onion sama ya bread biasa. Tapi kita butuh pie leaf ya. Ya pie leaf sama maple syrup. Ini ada pohonnya juga sih, tapi aku kayaknya belum nemu ya. Oke, yang terakhir ada thicken glass border ya. Ini kayaknya cuma dekorasi. Ya aku lupa fungsinya buat apa. Kalau nggak dekorasi sih. Oke, lumayan. Kita dapat satu legendary yang wishman lucky banget gitu. Hoki banget. Dan 2 makanan yang mungkin bakalan kita makan satu kali aja baru. Dan tentu saja aku butuh makanan lainnya buat mengimbangi. Cuman kurang diri sama dua-duanya sama lagi. Itu kurang diri, susu sama fruit ya atau buah-buahan ya biasa. Oke. Jadi ya mungkin aku bakal makan buat nambahin health aja kali ya. Aku makan sekali habis itu aku simpan gitu ya. Nambah saturasinya pun juga lumayan tinggi. Dan di sini ada dinding yang aku coba bikin.
tingginya 6 blok ya. Aku pikir 6 blok udah lumayan tinggi sih. Dan aku pengen coba bikin tema spiral gitu ya, atau melingkar-melingkar gitu. Yang di sini cobblestone-nya di luar dan tone-nya di dalam. Jadi aku pakai yang indent sama yang dent ya, kayak gini. Sama yang ini kali ini tone-nya yang di luar, bukan cobblestone yang di luar, jadi dibalik gitu ya. Jadi agak terpisah itu, dan di sini dipisahkan dengan dirt ya. Ya mungkin kalian bakalan kaget karena ya ini adalah dirt beneran yang ini. Yang dimana biasanya cuman ya ini joke aja sih ya, yaitu cuman orang noob yang bikin rumah dari dirt. Cuman cukup ya menyakitkan kalau misalkan kalian tahu faktanya bahwa dirt ini bisa dicicil dan bisa bikin tampilannya lebih keren seperti ini. Meskipun ya kalau misalkan secara real life-nya ya dia nggak mungkin dipakai ya, karena dia bakal runtuh, nggak ada perekatnya gitu. Tapi karena ini Minecraft jadi ya udah kita bikin aja bertumpuk gini, dan I mean cukup bagus ya bentuknya tanah begini. Meskipun bentuknya tanah gini jadi noob, jadi tambah noob gitu ya jatuhnya, tapi noob yang lebih indah, lebih cantik mungkin. Dan mungkin aku bakalan taruh pintu lagi ya di tengah sini biar aku bisa keluar ke ya tanaman kita. Dan ya ini tanamannya juga ada aku perluas. Jadi ya aku bisa tanam lebih banyak tanaman ini. Tapi nanti aja aku ini ya. Ini agak melekat ya gara-gara apa hewan-hewannya ada lumayan banyak nih. Oke. Dan ya lanjut aja kita ke apa ya, ke questnya ya. Kita bakal masuk ke industrial craft ya sekarang. Nah ini dia yang aku bilang rubber. Jadi kita butuh nge-extract sticky resin dari rubber tree dengan 3 tab ya, atau kalian bisa ngehancurin pohonnya pun juga apa-apa sih. But it's far more efficient to process it with a tractor ya, in a tractor. Kalau misalkan kalian lihat resepinya, dia nggak cuma buat bisa dibakar, tapi juga bisa di-extract. Jadi dapat rubbernya lebih banyak. Dan ini untuk apa? Ini bisa dipakai biasanya ya buat bikin ininya sih, kabelnya. Mirip dengan yang apa yang di immersive engineering kabelnya. Kalau misalkan kalian nggak tutupin dia bakal nyetrum. Ini aku kurang tahu siapakah bakal nyetrum atau apa, tapi ya aku asumsikan nyetrum sih karena ada yang versi insulated juga kan ya. Untuk kabel-kabelnya. Mana kabelnya? Ini dia ada yang biasa sama yang insulated ya. Secara status juga nggak jauh beda, tapi ya mungkin dia lebih aman kali ya daripada ini. Daripada yang nggak insulated, yang biasa terbuka gitu. Dan kalian mesti perhatikan bahwa aku pernah baca mengenai pembahasan mod teknologi, mana dia itu punya tier atau punya tingkatan-tingkatan. Yang kalau misalkan nggak hati-hati, mesinnya bakalan meledak atau ya hancur gitu ya. Meledaknya nggak akan besar kok, tapi ya dia akan hancur gitu. Dan mengingat Mathematica 2 Expert nih resepnya mahal-mahal, jadi tentu saja itu bukan kejadian mau kita lakukan tentu saja. Oke, bakal butuh target pertama tadi kalian lihat ya di kabelnya, yaitu tin yang paling rendah. Masuk ke copper yang kedua, aku pastikan tier 2-nya, tier 3-nya itu gold, dan 4-nya itu HP ya. Ini apa sih ini? Iron ya. Oh, pakai besi malah. Oke, ada yang 3 kali, ini aku kurang tahu buat apa sih. Oh, ini buat makin tebel ya. Insulatednya, oke, nggak apa. Mungkin biar nggak keluar-keluar kali ya energinya. Oke, kita bakalan butuh tin. Ini aku lupa tinnya ya. Tin nggak banyak sayangnya, karena aku jarang ini tin sih. Oke, tapi nggak apa, kita bakalan bikin, kita mungkin coba bikin ini dulu ya. Nah, ini dia. Jadi ada kabel yang biasa. Yang kabel biasa itu kalian bisa pakai metal former atau kalian crafting. Tapi crafting pun juga nggak sesulit itu sih. Cukup pakai cutter sama tin plate, oke. Ini lumayan banyak mesin yang perlu kita bikin, jadi kita lihat aja kita sanggupnya sampai mana ya. Oke, coba kita bakar dulu ini ya, sticky resin ya. Kita bakar, ada berapa iron yang sudah aku bakar. Mana tahu kita butuh. Dan di sini juga ada berapa iron yang aku bakar, setengah tak lagi, 32. Jaga-jaga kalau misalkan aku butuh mesin casing lagi ya, karena harusnya sih kita butuh lagi sih. Oke, aduh. Ini agak susah
mematikannya. Ya, agak kaku. Aduh. Oke, satu lagi kita bakalan klik lagi, oke. Dan kita bakar lagi. Ini dia rubbernya sudah jadi. Ini harusnya questnya selesai. Yes. Dan lanjut kita bikin generator. Ini dia. Untuk generator ini kita bisa bikin mesin casing atau langsung aja pakai plate ya. Yang ini section untuk apa ya, transfer energi sama ini kali ya, jadi nggak terlalu butuh juga. Paling apanya, kabelnya aja ya, karena udah wajib lah ya, kabelnya kita bikin. Kemudian generator kita butuh bikin ada dua, pakai casing atau pakai iron plate biasa. Ini nggak tahu resepinya apa ya. Yang pembuat modnya agak mungkin lalai karena basic mesin casing yang harusnya episode sebelumnya sudah kita bikin, itu resepnya dibikin jauh lebih mahal, butuh 8 iron sampai tengah tak ya, cuman buat bikin 4 sih. Berarti satunya kira-kira 8 ya, dengan aluminium. Tapi yang ini nggak terlalu mahal sih ya. Tapi kali bikin 8 sih. Oke, jadi tapi ini juga butuh 8 iron plate ya. Ini cuman iron plate 5 sama 1 furnace. Dan ya mungkin kita langsung aja bikin. Aku cepat ngemain sebentar. Dan ini portnya aku taruh loading 3. Aku hanya pengen bikin sesuatu, tapi ya untuk pakai ladder ya. Jadi aku cepat ngehabisin beberapa beli beberapa sapi untuk dapetin laddernya. Tapi ya resepinya rupanya lebih dirubah juga. Jadi ya nanti aja aku bikinnya. Di episode kedepannya bakal kita lihat kok. Jadi tenang aja. Aku ingat gaya resepi untuk furnace-nya. Oh, pakai ini juga ya. 4. Kemudian gear. Oke. Yang mana lagi? Furnace. Kemudian kita butuh gear. Kita butuh lebih. Bentar ya. Kita crafting lagi furnace. Ini furnace saja craftingnya lumayan ribet. Oke, kita pakai charcoal aja yang lebih murah daripada pakai coal. Dan lanjut kita karena dapetin iron plate dari quest reward ya, atau apa, dari hadiah quest. Jadi kita ambil aja. Dan kita butuh ini ya, baterai, RE battery, oke. Tin casing sama insulated tin cable ya. Berarti tin cablenya kita bikin dulu. Kita butuh cutter ya. Cutter itu iron plate sama ya ini. Mirip sama yang ini sih. Kalau ini dia wire cutter engineer. Jadi ada kesamaan gitu dengan immersive juga. Oke, kita ambil dulu wire cutter. Kayaknya ada lagi yang perlu kita crafting, tapi nanti kita lihat ya. Untuk alat-alatnya ya. Kita perlu bikin plate dulu ya. Which mean aku harus kebakar lagi. Poros lava sih sebenarnya. Tapi oke, kita bakar aja nggak apa. Ayo. Ini nggak akan bercampur ya tin sama iron, jadi aman aja. Ini lumayan. Oh, ini nggak terlalu mahal sih. Kita butuh, bahkan bisa pakai engineer hammer ya. Oke, berarti lumayan dermawan juga. Nggak terlalu mahal. Dan tadi, nih aku mau bikin ini. Tapi kita bikin 6 aja sekalian ya, karena questnya minta 6 ya. Ini aku bakar lagi dah. Yang ada resepi ada sih, ada beberapa resepi lain. Buat torch juga bisa, oke, menarik. Tapi saya nggak bisa dipakai buat bahan bakarnya. Oke, mungkin di akhir episode aku bakalan ke nether sih buat dapetin blaze powder. Karena ya salah satu alasan kenapa aku mau masuk ke sini karena aku butuh ini kan, blast brick. Nah, blaze powder itu selain kita bisa pakai cinder pole atau pakai crafting biasa dengan blaze rod, kita bisa kasih dia ke mass creator biar dapetin sampai 5 ya. 2,5 kali lipat daripada yang biasa. Jadi ya jelas lebih untung gitu. Dan kita bakalan coba bikin tadi apa lagi? Oh, untuk kita ini ya, oke. Oke, yang ini aja yang udah dipakai. Kita taruh sini 2.
Dan satunya lagi cable lagi. Dan ini udah selesai belum sih? Belum. Kita tunggu lagi, satu lagi rubber. Ini dia yang insulated. Dan ya satu lagi ini. Dan tinggal kita bikin baterainya. Ini dia. Baterainya bisa dipakai buat bikin bed box. Ini adalah kapasitornya ya untuk penyimpanan energi. Tapi itu nanti aja ya, karena kita bakalan pakai penyimpanan dari mesin-mesinnya aja. Karena mesin-mesin ini rata-rata ada penyimpanan kok. Dan coba kita bikin ini ya, generator. Harusnya sebelum itu aku perlu bikin wrench supaya mana? Wrench-nya yang ini ya, mana? Seingatku ya, ini entah kenapa ada dua tipe. Sini yang pertama wrench new. Let's safely mine IT2. Yes, we will get machine. The machine and not the machine block. Ini dia. Ini perlu di crafting. Supaya kita nggak perlu capek-capek untuk ngebikin baru lagi kalau misalkan mau kita pindah-pindahin ya. Ya, itu merepotkan banget sih kalau misalkan harus kita bikin lagi. Aku bakal perlu craft dulu. Ya. Ini kita hancurkan, kita bikin aja via crafting gitu. Branch-nya ini dia, branch blend, dan tinggal kita bakar. Oke, ini dia. Kemudian untuk mesin-mesinnya aku pikiran untuk taruh dia di sini karena mungkin kita nggak tahu ya apakah kita bakalan jalan main jauh ataupun tidak. Mungkin aku bakal taruh dia di sekitar sini kali ya, karena aku bakalan taruh dia agak terpencil aja, nggak apa-apa. Supaya ya karena emang nggak terlalu banyak kita bakal pakai sih di akhir-akhir mungkin. Tapi menariknya ya dari Industrial Craft 2 ya, kalau misalkan kita nyampe ke late game itu kita bisa aja bikinnya namanya apa ya namanya, ada kalau nggak salah ini dia UU meter, dimana kita bisa pakai dia buat ngeduplikat sesuatu. Sebenarnya bukan ngeduplikat sih, tapi kayak ngebikin sesuatu. Bahkan salah satunya itu bisa masuk ke mungkin mesin frame mungkin. Ya itu telah aku coba lihat-lihat tentang modpack ini ya, tip-tip dari modpack ini itu Industrial Craft 2. Jadi kalau misalkan kita mau mempermudah hidup, kita bisa pakai UV method nih, tapi cara bikinnya agak susah deh. Nanti aku perlu cek lagi gimana caranya. Oke, tapi tentu saja nggak sekarang karena itu udah udah pelanjut banget. Jadi mungkin kita masih ke yang standar aja. Kita bakalan bikin berapa mesin yang ada di sini, yang muncul di sini ya. Ini generator ya. Ya ini generator, sampai sini generator. Ini penyimpanan sama kabel aku asosiasikan LV, MP, AP, EP, GP, GF ya. Oke. Dan kita bakal bikin mesin sekarang. Ini generatornya bisa aku bisa nanti aja. Ini bisa nge-produce EU pakai lava. Nah, ini IQ ini dia itu pakai sistem energi khusus ya, yaitu EU ya. Aku lupa, aku kurang tahu singkatan kepanjangannya apa, tapi dan dia bakal butuh karena ini generator biasa, dia butuh fuel atau bahan bakar yang untuk furnace ya biasa. Jadi aku bakal bakar beberapa kayu agak banyak aja. Ini aku udah nebang lumayan banyak sih, bahkan kebanyakan mungkin ya. Ya kita bukan yang ini, kita pakai buat bikin charcoal yang banyak-banyak, lumayan lah, banyak kalian lah ya. Oke, range-nya udah kita bikin, jadi kalau misalkan kita mau pindahin ya harusnya lebih aman sih ya. Durability-nya lumayan 120. Aku lupa per mesinnya bisa harusnya sih 1 ya, tapi nanti dicek lagi aja. Dan kita bakalan bikin lanjut lagi yang ini ya, Mesh Creator. Oh, ini langsung kita bikin ya. Jadi langsung masuk ke Mesh Creator. Nah, di sini kita butuh ya cobblestone plain gampang, tapi ini bakalan merepotkan. Ada electronic circuit sama basic control circuit. Nah, di dia kalian bisa ngelihat, coba aku cek ya. Replicate
Wait, tadi kalian bisa ngeliat kan, nah ini dia ada tulisan di bawahnya yang warna ungu itu can be replicated with 0.1 millibucket UU, ini 0.1 doang. Ini sampai 50 millibucket, ini 16, ini 6 ya. Jadi dengan UU meter ini, kalian bisa ngebikin ini dengan ya cuman pakai cairannya aja. Tapi ya nanti kita bakal lihat. Mungkin kalian bakal perlu nunggu beberapa episode ya sampai aku bisa dapetin UU meternya. Kita bakal bikin match creator dengan electronic circuit aja. Yang satunya lagi itu basic control circuit yang kita tahu nih dari mechanism ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke mechanism, sebenarnya nggak jauh sih. Ya lanjut ke immersive, langsung masuk ke mechanism. Dia bakal butuh banyak banget osmium. Oke, kalau misalkan kita mau, tapi mungkin nanti aja dah kalau gitu. Ini juga nggak berapa sulit sih. Tapi kita perlu till ya, karena till ini kita butuh ke nether dulu dan dapetin blaze rod ya. Jadi ya kita bakalan ke IQ dulu bentar ya. Kita bakalan masuk lagi. Agak banyak side trace nih ya. Sorry ini. Jadi kita bakal pakai ini aja, electronic circuit. Cara bikinnya butuh copper, iron plate sama ya copper 2 berarti ya. Ini perlu dibikin plate lagi. Ini saya nggak ada cara langsung buat ngebikin plate ya, selain pakai ini. Ada pakai ini, tapi aku lihat cara crafting untuk bikin bahan-bahan mesinnya aja itu udah merepotkan. Ada rolling machine, ini nggak bisa. Kalau ini butuh block, yang artinya lebih gak efisien. 9 buat dapat 4 doang. Kita bisa aja bikin metal former. Mungkin kita coba bikin metal former kali ya, karena ini salah satu mesin yang lumayan inti dari Industrial Craft Q. Tapi itu sementara kita bakar dulu deh kopernya. Kita bikin mesin. Lanjutnya apa ya? Extractor. Oh ini extractor buat ngenarik ini deng. Buat narik ini juga bisa ditarik kalau nggak salah. Ya ini dia extractor. Buat narik rubber. Atau bisa juga narik gelatin. Entah kenapa. Ini juga bisa di crush juga. Ini nggak butuh, tinggal dihancurin aja. Ngapain kita pakai resep itu. Ya untuk bikin rubber juga biar lebih efisien. Ini aku kurang tahu apaan ya, bahkan saplingnya pun juga. Oke. By the way, untuk saplingnya harusnya ini udah tumbuh. Yang satunya belum tumbuh kah? Yang satunya belum tumbuh, yang ini udah tumbuh. Dan ini ada rubbernya. Resin ya, bukan rubber. Resin coba kita hancurin dulu seperti biasa. Berapa tuh samplingnya? Nih dia ada lagi resinnya. Oke. Lumayan dapat 4 kalau kita pakai itu 3 tap. Jangan hancurin, ada dapat satu lagi. Yap. Dan ya gitu-gitu aja kalau kalian mau dapetin tiki resin. Kalau mau lebih efektif ya sekali lagi pakai traktor ya. Yang ini. Lanjut kompresor, kemudian electric furnace. Ini nggak terlalu butuh sih. Kayaknya ini furnace tapi cuma pakai energi aja, pakai EU. Ini ya ini udah bikin. I think iron nggak banyak nggak banyak bakal gabung sama macam-macam kecuali nickel sih. Ya nickel bakal jadi input udah pasti. Jadi harusnya nggak usah terlalu takut dia bakal kecampur-campur. Oke, salah. Aku salah crafting. Aku salah crafting pula. Yaudah, mana tahu kita pakai buat yang lain. Kita butuh bukan yang ini Pak, yang satu lagi. White cutternya ini. Aku harus bikin lagi. Aha, ini dia. Oh, tapi ini langsung cuma dapat 2 sayangnya. Kalau pakai ini berarti kita butuh lagi ya. Karena kita butuh 6. Ini lumayan mahal kalau begitu. Aku nggak tahu apakah bakal kuantikan atau bakalan masuk. Kita mentikan dan bakal masuk ke mekanisme dulu. Atau mungkin metal former juga nggak buruk sih, karena ya kita ya langsung dapat 3. Kalau di sini cuma dapat 2 sayangnya. Oke, nggak apa.
karena kita juga punya koper lumayan banyak nih, aku kayaknya agak kebanyakan, jadi ya karena nih awalnya nih mau aku pakai buat bikin full force, tapi karena aku pikir ya udah kita nanti aja lah, nggak usah sekarang gitu. Dan sini kalian nyadar nih ada apa ini, yaitu Tunkama. Ini awalnya aku pakai buat nge-cheer ya, atau nge apa nge-motong bulu domba. Kalau biasanya pakai shear, tapi ini bisa pakai kama. Kalian bisa lihat detailnya itu di deskripsi ininya mana. Ini harusnya aku tinggirin dulu. Dia. Kama is a precision ripping tool, mowing down plant and shearing animal ya. Kalian bisa right click dengan harvest. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada mod buat nge-right click untuk nge-harvest, kalian bisa pakai kama juga untuk, jangan salah lagi, pakai cutter untuk yang nge-harvest tanamannya seperti biasa. Ini ada, aku sempat ngebakar beberapa ton buat itu ya, buat bangunan kita nanti. Coba, ini bakal makan waktu sih. Kalau misalkan kita cek lagi ya di sini, yang tadi traktor mana? Ini aku perlu cari, deng. Ada kompresor. Ini kompresor nanti kita bikin electric furnace. Yang aku aktifkan ya mirip furnace biasa kan, nggak ada yang ini sama traktor ya. Jadi ini 3 berjajaran di sini ya, berbaris di sini, oke. Dan cara bikinnya juga nggak sulit, tapi dia butuh electronic circuit lagi. Ini juga sama, masing-masing butuh ya. Iya, masing-masing butuh. Jadi mungkin aku bakalan perlu banyak-banyak rubber ya. Tapi kita perlu bikin ini dulu, traktor, biar lebih efisien. Traktor. Tapi sebelumnya mesh creator ya. Bukan metal former. Bukan ini. Mesh creator aku belum tandai ya. Ya udahlah. Mesh creator itu ini dia, kita butuh bikin ini. Ini dia. Kita bakalan taruh dulu ini 2. Oke, ini ya udah selesai ya. Dan taruh ini. Dan kita bikin mesh creator. Ini harusnya semua ada di sini. Dan kita bikin mesh creator. Yes. Oke, kita bakalan taruh dia. Dia cukup 1,2 EU ya. Dan seharusnya kita udah bisa bikin macam-macam ya dari sana. Karena ini aja tujuan kita untuk bikin nge-crush blade rodnya biar lebih efisien juga. Tapi ya karena ya nanggung gitu ya episodenya, aku bakalan bikin lagi. Yang selanjutnya itu traktor. Ini dia. Kita butuh 3 tab ya. Jadi kita bakal butuh banyak plank dan circuit seperti biasa. Jadi aku perlu numbuhin itu pohon-pohon dengan paksa, mau pakai mil atau fertilizer ya. Kalau yang ini kita bakalan bikin fertilizer. Yang satunya lagi pakai es, tapi dia bakal lebih ribet ya untuk bikinnya. Jadi ya udah, kita bakal bikin fertilizer aja. Oh, satu lagi tuh udah tumbuh nih. Oke, ini simpen dulu. Ini 1. Dan mungkin aku bakal balik lagi setelah aku dapetin banyak bahannya ya. Ini 1 lagi. Ini pohonnya lumayan tinggi sih. Dan ya, ketika aku lagi coba nyari-nyari rubber tree, karena sebelumnya aku dapetin rubber tree yang di rumah tadi malah nggak ngedrop coba saplingnya. Jadi mau gak mau aku harus jalan-jalan lagi, dan ya sangat melelahkan sih. Tapi ya sembari aku lagi nyari-nyari itu rupanya aku nemu ini, sebuah desa. Oke, dan ya ada beberapa profesi yang baru seperti stage dan ini stage juga ya. Yang dimana dia bisa nukar gunpowder. Jadi kalau ada creeper farm lumayan. Ada netherwort juga. Ini ada cleric ya, biasa sih ada nih. Kemudian apa lagi nih? Ini ada sesuatu nggak ada kan? Dan terus saja ada rumah baru seperti ini. Ini apa ini? Ini agak baru nih. Coba bentar ya. Jalan masuknya mana lagi? Ini pintunya malah di sini. Ini bukan pintunya kayaknya ya. Pintunya mana sih? Oh itu dia sebelah situ. Bener kan di sini? Coba kali dulu. Ya, mana pintunya?
Udah aku jebol aja lah daripada ribet. Oke, dan aku nemu beberapa chopper yang lumayan. Ya, aku ambil aja. Furnace juga lumayan. Ini ada isinya juga. Oke. Karena daripada aku bikin lagi furnace-nya, oh belah sini rupanya. Ya udahlah. Aku belum punya tas ya, jadi ini bakal hancur. Iya, ini kayaknya tempat buat ngebikin gelas, entah kenapa. Oke. Dan kita keluar aja di sini. Kita looting aja atau ada yang bagus di sini. Aduh, ini masih ada. Oke. Kita lanjut aja. Sebelah sini kayaknya nggak ada sesuatu yang baru. Ini klerik seperti biasa. Ya ini juga sama. Nah, ini juga ada yang baru. Ini ya ini adalah rumahnya Jam Guy. Tempat apa ya, jam atau ya macam-macam. Ini udah mau malam ya. Jadi bakal tidur pakai ini sleeping bag. Coba kita pakai. Ini dia. Ini seperti aku tidur di apa ya, pakai kasur yang bisa dilipat-lipat itu loh, sleeping bag kan. Nah, kayak gitu. Ini aku buang aja tomato berapa. Dan ya di sini ada crate yang ya aku harusnya pakai crate ya daripada pakai chest, tapi ya sudah kita ambil aja dulu, kita buang-buang dulu beberapa nih. Aku mau ambil crate-nya Bapak. Atau ini cara crafting juga diubah ya kalau nggak salah. Dia pakai wood casing, dia pakai traded wood juga kayaknya ya. Ya dia pakai traded wood juga. Jadi kita mau gak mau harus masuk ke mechanism immersive engineering dulu ya. Baru masuk ke sini. Dan ya benar. Oh, dan juga impregnate tick ini juga tick yang harus kalian bikin di carpenter atau forestry. Jadi dia dari mod forestry, jadi mau gak mau kalian harus masuk ke 2 mod itu dulu baru bisa bikin crate ya. Jadi oke. Nggak ketinggalan juga. Ini ada petit ya, ada ore. Coba di sini kayaknya ada ini bukan ya, ini candi dirt nih. Aku nggak yakin bisa di ya, aku nggak bisa di ini, bisa diinjak. Oke, furnace-nya boleh. Dia ngasih charcoal ya, bukan coal. Jadi ada yang kebuang. Ini aku coba pakai pakai ini pakai crook ya tadi ya di ininya, tapi dapatnya juga sama aja sih, nggak terlalu banyak, jadi ya agak gak guna juga sih. Ya udahlah. Oke, apalagi yang bisa di looting di sini? Ini tadi udah ya. Ya ditutup sama villagernya. Ya kalian mungkin juga nyadar kalau rumah-rumah di sini itu ada yang dari RL Craft ya. Kalian pasti tahu mod itu mod kenal nih. Oh kayaknya kayak gini ya modelnya. Ada ladder juga, nih menarik sih ladder. Aduh, ini pentoriku agak kepenuhan sih. Jadi aku taruh aja di sini ya. Ininya, ticknya juga banyak sih. Ini tick juga resepnya kan di ini ya. Jadi ya resepnya juga diubah. Jadi ya kalau bisa sih lumayan. Bisa dapat lumayan. Ini kayaknya nggak ada trap ya. Alhamdulillah nggak ada trap sih. Harusnya sih nggak ada. Kalau dipilih tuh, ini ada audio file. Dia bisa ditawarin notebook noteblock ya dengan 1 emerald. Oke. Ya, kayaknya orang yang suka disco gitu. Dan apalagi di situ juga ada furnace lagi, banyak ya furnace-nya di sini, aku bisa ambil banyak banget. Ini dia. Oke. Dan lumayan sih charcoal coal-nya juga. Yang ini ada lagi ya. Ini apa ini? Aku pengen juga nyari traktor yang immersive, harusnya ada, tapi kayaknya di village ini nggak ada ya. Ini ada bahan makanannya lumayan banyak nih. Tapi nanti aja deh ya. Nggak usah lah. Oke, dan harusnya nggak ada lagi ya. Harusnya sih ada traktor. Oh, yang itu menara itu belum ku looting. Yang ini juga belum. Ini ada librarian lumayan. Kita lihat ada enchanting apa yang dikasih. Oh, ini bukan librarian, ini cartographer ya. Jadi bukan, ya nggak enchant. Ini ada yang putih lagi nih, cartographer juga. Oke. Dan ini biasanya tempat untuk panah. Ini ada yang ini nih, immersive engineering. Ini villagernya, tapi entah kenapa nggak ada rumahnya. Ini bapak ini nggak ada rumah kah? Oke. Dan ya ini seperti biasa kalian bisa naik ke atas.
Dan di atas harusnya banyak archery ya, atau yang berhubungan dengan panah-panahan. Bow juga harusnya ada. Tapi kayaknya karena inventory udah full, jadi aku bakalan balik dulu. Mungkin aku bakal looting lagi di next kesempatan. Dan juga ya, karena kita bakalan butuh banyak banget rubber cuman buat ngebikin satu electronic circuit doang. Dan setelah aku ngecek juga resepi untuk mekanismenya, ini mau gak mau kita lompat ya, lumayan. Sebenarnya nggak terlalu lompat sih, cuman ya seharusnya kita nggak ke sana rencananya, tapi karena supaya lebih gampang aja, jadi mungkin aku memutuskan tuh bakalan ke, ini ada rubber root lagi, kenapa aku nggak pakai yang ini ya? Jadi aku memutuskan untuk ke nether aja, nggak ngambil beberapa blade karena match creator kan sudah kita bikin ya. Dan aku bakalan bikin blade bukan blade sih, blast furnace ya namanya, yang dari immersive. Dan kita bakal balik dulu ke rumah. Seperti biasa aku bakal persiapan dulu untuk ininya, karena tadi hotdog, bukan hotdog ya, sausage with a bread kalau nggak salah itu namanya. Dan strawberry cupcake udah hilang, udah habis. Aku bakal bikin makanan baru lagi, dan kita bakalan ke nether dulu untuk dapetin blaze. Tentu saja aku bakal skip juga untuk cara dapetin blaze-nya ya. Sebenarnya di episode sebelumnya aku sempat nemu blaze yang entah kenapa, kayaknya itu cuman, tapi aku perlu ngecek lagi ya, apakah emang itu blaze yang menyasar atau pada sesuatu gitu. Oke, aku bakalan persiapan dulu. Yang tadi itu sebenarnya agak intermezzo sih ya. Oke, dan setelah aku selesai di village ya, karena kita sebelumnya ke village dulu, karena kebetulan kita ketemu. Dan sayang sekali ketika aku mau mau lanjut, aku lupa pencet tombol recordnya, dan rupanya ya aku harusnya kita sudah sampai ke sini. Coba kita lihat. Ini dia. Udah ada 4 mesin baru yang aku bikin sesuai dengan quest yang ada di sini, yaitu aku bilangnya pengen nyampe ke Metaformer kan ya. Dan aku udah bikin 4 nih, dan sayangnya iya aku lupa record. Jadi seharusnya kita crafting sama-sama gitu ya di videonya. Tapi ya sayangnya karena lupa di record, jadi mau gak mau ya kalian coba cuman udah ngeliat hasil jadinya. Tapi nggak apa lah, aku bakal jelasin gimana cara bikinnya. Sebenarnya cuman crafting aja sih, dan resource-nya sudah kita punya juga habis mining. Dan sekarang aku bakalan jelasin dulu. Sebelumnya aku nggak bikin dulu langsung namanya Metaformer, di mana ya supaya kita dapetin kan biasanya copper cable itu butuhnya 1 untuk 2, tapi sekarang kalau misalkan mau pakai Metaformer itu bisa dapat 3 ya, jadi lebih efisien, nggak terlalu buang-buang kopor. Makanya aku pengen bikin Metaformer dulu. Awalnya aku agak mikir itu apakah questnya bakalan nyimpen Metaformernya atau enggak. Tapi ketika dicek, oh rupanya nyimpen ya, berarti aku nggak perlu hancurin lagi dan taruh dia di inventory dulu, baru questnya selesai ya. Dan juga untuk yang lain, misalnya traktor, traktor juga gampang, cukup pakai 3 tab tip 4 ya. Mana dia? 3 tab 4 dengan electronic circuit. Kemudian untuk mesh creator tadi, kemudian kompresor, dia itu butuh ya electronic circuit juga, dan basic machine casing, dan berapa ton, jadi gampang juga craftingnya. Ini Altered Furnace surprise ini ya, secara mengejutkan rupanya dia nggak sesusah itu, karena dia cuma cuma pakai iron furnace ya. Kita nggak perlu lagi bikin casingnya, jadi ya jadi lebih mudah gitu ya, dan nggak kehabisan casingnya, karena ya cukup bikin 4 aja, satunya lagi nggak perlu casing. Dan satu lagi ya yang ini ya, metal former ya. Jadi sekarang kita sudah bikin Metaformer, dan kita bikin Metaformer nih resepinya lebih ribet dari yang lain karena dia butuh 2 hal yang perlu di crafting lagi. Toolbox itu untungnya nggak terlalu sulit sih, karena cukup butuh chest dan branch ya. Karena kita butuh 2, berarti kita butuh 10. Artinya kita cuma butuh 5 branch ya. Oke. Dan coil ini yang agak lebih ribet karena kita butuh banyak copper cable ya.
Dan tentu saja karena ini masih progres ke Metaformer, mau nggak mau harus pakai resepi yang biasa, yang artinya cuma dapat 2 kabel per kopernya. Jadi ya akhirnya udah dapat, dan setelah dapat ya semuanya sudah lumayan lancar dengan efisien juga ya karena cukup pakai koper. Aku awalnya pengen pakai ini kan ya, basic circuit, cuman karena setelah aku cek-cek lagi, resepinya itu cukup merepotkan dan dia bakal butuh till ya. Jadi kalau misalkan kita bikin mungkin otomatis cuman bisa sampai episode selanjutnya sih, karena episode ini aku niatnya mau bikin blast break kan ya. Tapi ya sudah, kita langsung aja pakai cara yang kurang enak aja, yaitu pakai electronic circuit. Dan ya untuk next step-nya kita bisa ke advanced machine casing, dimana kalau di quest-nya ini harusnya section atau bagian yang lebih lanjut, yaitu mesin-mesin yang lebih misalnya lebih inilah ya, lebih keren mungkin dan lebih banyak fungsinya. Kita butuh advanced machine casing yang dimana kita diminta untuk nyelesain 2 quest ya, yaitu blast furnace dan advanced alloy. Untuk blast furnace ini kayaknya ya dia dipakai untuk ngebikin steel, mengubah iron jadi steel dengan heat panas dan juga compressed air. Tapi tentu saja ada cara lain sih yang lebih mudah daripada pakai ini, yaitu pakai blast furnace seperti yang kita bilang tadi. Jadi seharusnya sih steel cuma pakai ini ya, nggak perlu pakai ya nggak usah pakai blast furnace segala ya. Dan selanjutnya itu advanced alloy yang yaitu butuh kompresor. Nah ini dia kenapa kita butuh kompresor namanya. Yang dimana kita butuh namanya mid metal alloy untuk bikin advanced alloy. Yang dimana masih ya kita butuh 3 tipe ingot ya, atau 3 tipe metal untuk digabung dan akhirnya bisa ngebikin advanced alloy-nya ya. Kemudian untuk mana resepi dari advanced machine casing-nya. Ini iridium apa ini? Mana? Oh ini dia. Dia butuh advanced alloy juga, basic machine casing biasa, steel ya. Makanya kayaknya dia minta bikin blast furnace supaya kita bisa dapetin steel-nya. Dan juga carbon fiber ini dia butuh kompresor ya, dengan ngepress raw carbon mass. Raw carbon mass ini dari raw carbon fiber. Dan raw carbon fiber itu dari ya press coil. Jadi coil yang di press aja. Kita bisa press dia pakai mesh creator mungkin, atau pakai crusher yang mungkin akan kita bikin dia. Misalnya ini. Karena aku pakai crusher ini, aku tanda ini supaya kalau misalnya kita mau nge-crush pun, kita minimal dapat bonus lah ya. Kalau misalkan kita lihat di ini, crusher yang Pro Edition ya namanya. Yang ini, kita dapat 20% gold yang artinya lumayan. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat gold gratisan yang bisa kita pakai buat macam-macam juga. Oke, dan untungnya karena aku tadi tengah jalan sempat nyadar kalau misalkan rupanya belum record. Jadi kita masih belum nyampe ke bagian yang lumayan penting ya, yaitu kita bakal berburu bleach ya. Kita bakalan butuh bleach rod dari nether, itu saja. Kita bisa dapetin bleach powder dengan lebih efisien dengan menggunakan mesh creator ya. Bahkan cukup 2 aja cukup dapat 1 blast furnace ya, blast break. 1 multi block blast furnace ya, atau ya multi block yang pakai blast break istilahnya ya. Karena kita butuh 27 kan 3 kali 3 kali 3 untuk 1 blast furnace-nya. Jadi cukup 2 blast rod udah cukup. Dan juga sini aku sempat ngebikin yang namanya obsidian broadsword. Cukup pakai obsidian aja, taruh di sini udah dapat gitu. Karena rupanya dia nggak butuh di smelt ya, sesuai yang biasanya. Apalagi ya, makanan kita bikin yang yogurt. Ini aku lupa, ini aku kasih tahu nggak ya. Jadi makanan yang sebelumnya itu cupcake ya. Sebelumnya tuh cupcake, strawberry cupcake, sama lagi itu ini sausage in bread ya. Karena aku ambil lagi yang chili dog satunya lagi biar lebih variatif. Dan ku gabung dengan yang dairy fresh fruit ya, pasti fresh fruit ya, yaitu yogurt. Cara bikinnya juga agak gampang, cukup pakai berbagai macam ini ya, berbagai macam buah-buahan dengan plain yogurt ya, atau yogurt biasa. Yang bikinnya ya cukup pakai
susu aja dengan pot, gampang dapatnya atau bisa diduplikat pakai ladder ya. Oke, kalau yang biasa cuma ngasih dairy, yogurtnya, tapi yang ini ada tambahan fruit ya dan nutrisinya lebih banyak ya. Jadi oke kita bakalan pakai ini. Mungkin nggak apa lah kita pakai strawberry aja. Biasanya kalau misalkan aku nggak mau nutrisinya apa ya pakai gitu aku bikin yang namanya tok. Di sini ada gak ya? Ini harusnya ada tok. Di mana tak kenapa di sini nggak ada. Antara aku lupa taruh di mana gitu. Ya tapi biasanya aku bikin namanya tok. Jadi intinya dia tuh nggak ada nutrisi sama sekali, cuma ngasih hunger aja. Itu biasanya sering ku pakai sebelum kita benar-benar memutuskan mau bikin nutrisi apa ya. Jadi mungkin langsung aja karena persiapannya udah lumayan kita bakalan ke nether coba. Mudah-mudahan aman sih ya. Oke, rupanya blaze-nya pohon natural di sini ya. Di nether pohonnya. Oke. Ngaselin juga ya karena tiba-tiba bergerombol gitu. Dan ya aku udah dapat langsung 7 karena ya kita punya looting jadi gampang. Cukup beberapa blaze saja dapat banyak. Dan ya ada web juga di sini. Ya, dan juga oh ini dia tok yang aku bilang. Kayak aku salah taruh dia di chest gitu ya, makanya dia nggak ada di sana. Tapi malah taruh lain. Iya. Karena blaze-nya pohon natural jadi lebih gampang. Kita nggak perlu nyari nether fortress lagi. Aku bakalan coba craft dia di mass creator ini. Dia agak lamban ya jalannya. Satu tiny charcoal ini 750 ya kira-kira. Jadi kalau misalkan satu koal itu kita 6.000. Jadi tapi ini dia nggak butuh energi segitu banyak sih. Jadi ya nggak perlu sebanyak itu juga sih koalnya. Supaya efisien aja. Kalau misalkan butuh energi segitunya nggak perlu lebih kan ya. Oke. Dan juga aku lupa untuk ngebakar nether brick harusnya. Oke, bentar ya. Wow, dan pas aku balik di sini tiba-tiba ada sesuatu event yang menarik yaitu gerhana matahari ya. Bentar ya, aku bakar dulu. Ya aku belajar biar lebih cepat. Gini cukup. Ya. Dan juga bentar ya. Ini aku taruh ini brick yang kuning. Jadi ya kita kena yang namanya gerhana matahari. Ini adalah kejadian yang mungkin terjadi bahkan ketika terang-terang ya. Dan menurut saya bahayanya di sini kalau misalkan ada ya bakal seperti malam hari yaitu mob bakal spawn di sini. Jadi aduh. Loh ini dari mana Bang? Kenapa bisa ada gerhana matahari di sini? Yes. Ini berasal dari satu mod ya. Kayaknya ini pernah kejadian juga tapi kayaknya nggak kerekam. Ya, mungkin aku lagi mainin kalau nggak salah waktu itu. Dan ini terjadi gara-gara mod yang namanya Extractor Curry. Kayak aku pernah ngasih pernah ngasih sedikit penjelasan atau sedikit ya bocoran lah ya tentang mod Extractor Curry ini. Yang dimana dia itu berbasis pada konstelasi bintang. Kalau misalkan kalian nyadar di atas sana juga ada bintang-bintang waktu malam hari, nah itu juga dari mod ini, Extractor Curry. Termasuk juga tentu saja gerhana mataharinya ya. Jadi itu event yang harusnya sih ya dari Atlas Orki bukan dari mod-mod yang lain mudah-mudahan.
apa namanya, Sun Eclipse ya kalau nggak salah bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Tapi harusnya sih benar dia dari Mount Astral juga. Ya gitu. Oke. Ini tinggal nunggu aja breaknya selesai dan apalagi yang mau aku lakuin ya. Mungkin coba deh, atau lagi nunggu aku bakalan lihat questnya dulu. Mungkin. Coba kita lihat di sini. Kita belum nyampe-nyampe ke Cobalt ya. Ini bisa didapetin di Nether, jadi gampang juga. Atau bisa update juga ya, bisa. Kalau aja udah ngeliat beberapa sih di Nether sana. Ini nanti aja dah. Lumayan from ini enggak terlalu butuh. Ini choice reward juga, oke. Yang gate tadi kayaknya udah belum ya. Oh, ini choice reward ya. Aku bisa dapetin overclocker upgrade. Ini upgrade yang dari ICQ. Dan coba aku lihat resepinya apakah diubah. Overclocker upgrade kalau salah namanya tadi. Ini dia. Dan kita butuh carpenter untuk ngebikin overclocker upgrade dengan ICQ coolant. Yang cara bikinnya kita butuh air. Lapis dash. Kalau misalkan satu bisa ya. Oh, kalau satu dia butuh detailed water. Kalau ya water biasa butuh 8, oke. Kalau yang detail itu ya aku ini perlu dicari lagi sih dari mana dapatnya. Tapi ya intinya kita butuh lapis lumayan banyak, cuman untuk dapetin satu bucket doang ya, satu bucket doang nih. Dan kita butuh 3 untuk bikin 2 dengan banyak tin plate dan carpenter juga tentu saja. Oke, ini udah jadi. Kita bakalan bikin aja langsung coba. Blood plate. Ini menariknya resepinya nggak diubah-ubah ya. Ini masih pakai resepi yang biasa. Ya kalau benar gitu. Dan ini kenapa aku cuma bisa bikin 9? Apa aku salah hitung? Oh. Ya, bukan 7, bukan 27, 9 36. Salah. Berarti baru bakar 9 lagi. Oke, bentar ya, aku bakar lagi. Dan untuk clay-nya aku pakai ambil yang di bawah kali ya, karena di bawah pun juga banyak clay sih. Ini juga nih, banyak juga. Aku nggak akan ambil semua. Ini aja cukup. Karena kita cuma butuh 9 ya. Kemudian mungkin aku bakal coba buka lagi beberapa loot chest dah kalau begitu. Kita bakar lagi. 9 ini. Aduh, 1. Ya nih. Dan 2 sapling lah. Oke. Ini dia. Ini aku taruh aja dulu di sini. Ya ini mungkin aku bisa bikin overclocker upgrade biar lebih cepat itu mesin-mesinnya, teman nanti aja mungkin ya. Ini juga Troy sih. Aqueous accumulator ya. Ini untuk coba. Ini untuk ngambil air. Coba ini kalau misalkan kita butuh opsi air, kita bisa coba cek deh apakah ini bisa. Karena mana tahu kan ada mesin-mesin itu. Oke. Oh, untung resepinya nggak ada yang diubah ya. Ini harusnya resepinya nggak ada yang diubah sih. Paling ya gearnya sih yang harus di crafting. Atau ini sama aja. Ya, gearnya yang harus ini nggak bisa di crafting ya. Harus kalian casting. Kalian bakar dulu baru kalian cetak gitu. Nggak bisa pakai crafting aja. Oke. Kemudian nih udah mau selesai. Aku butuh hardware-nya tentu saja buat menyelesaikan. Kemudian kita butuh banyak air ya, aku lupa buat bikin tilnya. Qualcomm-nya aku biasanya ya, aku bikin bloknya aja sekalian. Kenapa? Karena bloknya itu lebih untung. Satu dapat 9 kalau salah ya. Bukan satu bloknya itu bisa langsung 10 iron, jadi lebih banyak itu ngasihnya. Coba tadi aku bikin ini blood brick. Blood brick ini dia. Dan seharusnya questnya udah selesai nih. Apakah harus bangun dulu sebelum ngelihat questnya? Aha, ini dia. Dan ini sempit banget sih di sini. Ini mungkin harus ku tata ulang supaya lebih enak lihatnya. Kalau kayak gini masih berantakan banget.
mungkin bakal aku mundurin sampai ke cang sini kali ya, biar lebih enak gitu liatnya. Dan oke, ini nanti bakal aku cek deh ya untuk ngebikin casing yang lain mungkin. Tapi untuk sementara aku bakalan taruh dia di sini kali ya. Aku bakal taruh dulu. Seperti biasa 3x3x3. 3, 1, 4 ada. Oke, ini dan tinggal kita selesaikan. Sip, really hot topic. Seperti biasa aku bakalan bikin bloknya. Dan harusnya sih ini bisa bakal 20 iron ya kalau misalkan enggak ini, tapi untuk sementara aku bakalan jaga-jaga ya. Aku bakalan semuanya aja 30 nggak apa. Oke, dan ya ini bisa kalian lihat sih burn time-nya. Kalau charcoal juga bisa dipakai, tapi dia 1/5-nya coal coke, jadi agak kurang efisien. Atau bisa pakai yang juga nggak apa-apa sih. Oke, simpan aja dulu. Hammer, kita pakai buat nanti-nanti. Ini ada cara simpan ya. Oke, bentar ya. Oke, coba aku cek lagi yang IGQ ya. Ini mungkin boxnya, aku nggak tahu apakah kita bakal kembali ke sini ya. Tapi aku nggak tahu kapan kita akan kembali. Tapi dapati kita akan balik lagi untuk mungkin coba ngebikin sampai UU replicator yang aku bilang tadi ya. Tapi tentu saja itu jaraknya jauh banget sih. Oke, coba. Dan aku perlu cari tahu dulu gimana caranya untuk bikin UU meternya. Aku asumsikan replicator ya namanya. Replicator, ini dia tier 4 dan resepinya kita butuh ini ya ribet banget pokoknya. Kompresor, butuh diamond lumayan, kemudian teleporter ada HP5, ini banyak banget nih. HP transformer, reporton, teleporter, kayak gini. Ya, jadi resepinya bakalan merepotkan. Mungkin nggak tahu ya kalau misalkan kita nyampe ke yang namanya Nihilo. Kalau misalkan mungkin kita bisa nyampe ke Nihilo, kita bisa progres lagi ya ke beberapa mod yang lain. Karena dengan Nihilo kita sudah bisa punya resource yang hampir tanpa batas ya. Dan mungkin bisa diotomatikan juga kalau mungkin ya, kita bakal lihat aja. Jadi kita lihat aja ke lanjutan dari episode ini. Udah gitu aja kali ya, nggak ada yang perlu ditambahkan lagi. Jadi ya mungkin gini dulu tuh episode kali ini. Ini pasti perlu menunggu ya si Teal'nya ini, karena dia butuh waktu untuk ngebakar semua ironnya menjadi Teal. Yang tentu saja bisa kita pakai buat macam-macam ya. Tentu saja ini quest perlu diselesaikan dulu sih, meskipun mungkin nggak akan kepake tentu saja. Ya, itu. Dan aku perlu memutuskan dulu naiknya aku bakal masuk ke mod mana ya. Oke, jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin ini juga bakalan diselesaikan. Karena ya aku record ini ketika aku sempat ngecek kalau episode 4-nya rupanya error ya, ada yang salah. Jadi ya mungkin kalian komen aja di bawah ya sekarang gimana ya tanggapan kalian. Mungkin agak terlambat karena ini udah sebenarnya bukan setengah jalan, tapi bagian lantainya udah hampir semuanya selesai. Tapi ya sekali lagi ya kalian bisa komen aja di bawah. Tidak ada kata terlambat kok untuk komen untuk perbaiki ini ya. Itu saja. Ya tentu saja mungkin agak merepotkan untuk dibongkar ulang lagi sesuai dengan saran kalian. Tapi nggak apa-apa. Kalian komen aja di bawah. Kan yang memutuskan aku ya, bukan kalian ya. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita akan lihat kita bakal masuk ke mod yang mana. Tentu saja aku perlu memutuskan ya, ini mau masuk ke yang mana dulu ya. Dan mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf ya kalau misalkan banyak kali kesalahan di episode kali ini. Dan ya, kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah.